الدين عدد خلقه تعالى ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته كما يحب ربنا ويرضى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا انفعنا ما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارضعنا يا كريم يا حي قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبدا ما أحييتنا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah rabbil alamin. Di pagi yang mulia ini kita merafakkan setinggi syukur dan puji kehadirat Allah. Allah masih menghimpunkan kita di rumahnya. Rumah Allah, tempat yang paling baik di dunia ini ya, tempat yang paling mulia. Tandanya Allah sayang sama kita, kita diundangnya ke rumahnya di pagi hari ini. Dan kita sudah menikmati bacaan surah Sajadah tadi ya, dalam salat. Seperti biasa kita mulai dengan merenung seayat 2 surah Sajadah. Karena dalam surah ini banyak peringatan Allah ya. Banyak peringatan Allah yang patut kita jadikan awal renungan pagi. Biasanya selalu kita bersama surah Sajadah. Surah Sajadah sesudah surah Luqman dimulakan dengan halaman 415 ya. 415 kita nak lihat bahwa orang beriman sebelum dia datang ke masjid dia dipanggil untuk menghadap Allah. Dalam ayat 15 surah Sajadah ya. Dalam ayat 15 dan 16 surah Sajadah bahwa orang beriman sebelum dia dipanggil dengan azan salatul fajar, azan sebelum salat subuh, Allah memanggil setiap orang di penghujung malam, lewat tengah malam. Panggilan ini tersirat, bukan tersurat ya, tersirat dalam ayat 15 dan 16. Banyak juga dalam surah lain. Tersurat di dalam hadis. Panggilan ini ada yang tersirat, ada yang tersurat ya. Orang beriman karena membaca yang tersirat dan tersurat juga. Dalam hidup ini yang tersirat lebih banyak daripada yang tersurat. Dalam hidup ini yang tersirat lebih banyak dari yang tersurat. Orang beriman karena dapat membaca kedua-dua message, tersirat dan tersurat. Dalam ayat 15 maksudnya tadi ya, 15 dan 16. Dalam ayat 15 yaitu ayat Sajadah, Allah memperingatkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim innama yu'minu biayatina alladhina idza dzukkiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Ayat 16, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allahumma ja'alna minhum. Ini ayat memuji, menyanjung ahlut tahajud. Bila kita berjumpa ayat sanjungan dan puji, kita akan minta. Bila kita berjumpa, terbaca, terdengar ayat sanjungan dan pujian, kita akan minta. Paling kurang, Allahumma ja'alna minhum. Kami mau seperti ini ya Allah. Tolonglah kami ini. Jangan diam. Itu cara Rasulullah dan sahabat berinteraksi dengan kalamullah. Bila ayat berkenaan dengan mencela
celaan, peringatan yang berbentuk celaan, kita akan minta juga, ya Allah, lindungilah kami. Seperti ayat 12, 13, dan 14. Itu ayat memberi warning. Memberi warning. Baik, kita nak lihat ayat pujian ni ya. Tatajafa junubuhum. Ataupun innama yu'minu, ayat 14, ayat 15. Innama yu'minu bi ayatina. Sifat-sifat orang beriman nih. Allah menyanjung sifat-sifat orang beriman. Kata ulama, bila ada sebutan tentang orang beriman, ya Allah, sayalah itu ya Allah. Ya Allah, istrikulah itu. Ya Allah, ahli keluargaku lah itu. Mudah-mudahan kami tergolong di dalamnya. Itu maka kita sunat tadi berdoa, Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, jadikanlah kami ini tergolong di dalamnya. Innama yu'minu bi ayatina. Orang yang mengimani ayat kalamullah. Apa sifatnya? Idza dzukkiru biha, bila diperingatkan dengan ayat kalamullah, bila didengar imam membaca ayat, bila ada ulasan, ada tafsir, ada tadabbur, kharru, mereka menyungkur sujud, artinya akur ya, wasabbahu bihamdi rabbihim, mereka bertasbih, subhanallah, amantu billah, subhanallah, Allahu akbar, wahum la yastakbirun, mereka tak ada sedikit pun takbur, tak ada ego. Mereka akan buang ego bila dengar kalamullah, egonya dibuang, dia akan patuh dan tunduk secara menyeluruh. Seterusnya dalam ayat 16, tatajafa junubuhum anil madaji'. Ini yang mau di highlight nih. Orang itu bangun di malam hari sebelum ke masjid untuk bertahajud. Menyuruh orang bertahajud secara tersirat. Seruan tahajud secara tersurat banyak dalam hadis. Dikatakan setiap lewat tengah malam Allah memberi announcement, memanggil setiap orang, bangunlah, berdoalah, doa kamu akan dikabul, mintalah istighfar, keampunan akan dikasih, bertaubatlah segera, taubat kamu akan diterima. Ini panggilan secara tersurat. Bila kita tengok tafsir ayat ini, kita akan bertemu tuh panggilan tersurat. Di sini tersirat berbentuk pujian. Pujian lebih hebat daripada panggilan ataupun arahan. Macam anak-anak kita di rumah, kalau kita puji dia rajin juga ya katanya. Dia kan happy tuh. Rajin-rajin lah. Itu kan dia macam tertekan tuh. Jadi di sini Allah menyanjung dan memuji ya. Dalam Quran lebih banyak sanjungan pujian daripada perintah dan larangan. Lebih banyak pujian dan sanjungan. Ahlul masjid, orang yang rajin datang ke masjid, mereka akan menyimak ayat-ayat pujian sanjungan tentang orang yang datang ke masjid. Ayat-ayat yang berkenaan dengan masjid, orang yang mengimarah ke rumah Allah, pada umumnya ayat itu menyanjung dan memuji, bukan memberi arahan ataupun perintah. Di sini pun begitu juga ya. Tatajafa junubuhum anil madaji. Orang beriman ini mereka mentadbir masa tidurnya di malam hari. Ada masa bersama Allah. Ada agenda bersama Allah. Sama ada umpamanya dia bangun pukul 1, 1:30, kemudian dia beribadat setengah jam, 1 jam, kemudian dia tidur lagi, dan sebelum fajar dia bangun, ataupun dia bangun pukul 3, 3:30, pukul 4, menyambung sampai pergi ke masjid. Terpulanglah ya. Yang jelasnya ini maksud ayat ini, tatajafa junubuhum, mereka merenggangkan lambungnya, artinya bangun Pak, bukan melimpang saja, bukan tidur saja, itu maksudnya. Ada masa bersama Allah. Anil madaji, mereka meninggalkan tempat tidurnya. Yad'un, mereka banyak berdoa. Di samping salat, banyaknya berdoa. Yad'un, karena berdoa di ujung malam menyamai doa di tanah suci. Kekuatannya menyamai doa di tanah suci. Allah tahu kita tidak dapat pergi ke sana seperti sebelum Covid, maka peluang berdoa di multazam, di raudhah ada di rumah. Jangan tidak diambil, jangan tidak direbut. Itu maksud ayat ini. Itu maksud ayat ini. Ayat 15,
dan 16 surah Sajadah. Tatajafa junubuhum anil madaji, mereka bangun di malam hari bukan tidur memanjang, ada masa untuk bertahajud. Yad'un, mereka banyak berdoa. Yad'un itu berdoa. Apa doanya? Macam mana dia berdoa? Khaufan, dia berdoa dengan rasa cemas. Ya Allah, usiaku sudah di penghujung ya Allah, rambutku sudah memutih contohnya lah ya, kawan-kawan yang sebaya sudah banyak diantar ke kubur ya Allah, hari-hari mendengar orang meninggal, besok lusa giliran aku ya Allah, hari ini aku masih tidur bersama istri, besok lusa entah istri yang duluan entah saya yang duluan, belum tahu lagi ini ya Allah, itu hanyalah pada ilmumu ya Allah, ampunlah dosaku. Begitu seharusnya berdoa. Yad'una rabbahum khaufa, berdoa dengan rasa takut dan cemas, wa tama'an, dan harap. Ada rasa takut kira-kira negatif, tapi negatifnya yang bisa ya. Ada tamaan, ada rasa harap yang positif. Dia takut dan harap, ampunlah dosaku ya Allah, Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Itu mengandungi harapan. Khaufan, takut, tamaan, harap. Jadi dalam berdoa mesti ada nada bahasa yang menyentuh, yang menyatakan orang itu cemas dan takut kepada Allah. Ada juga nada bahasa yang menyentuh, yang menyatakan itu harap, tinggi harapannya kepada Allah. Ini maksud ayat ini. Yad'una rabbahum khaufa, mereka berdoa kepada Allah dengan rasa cemas dan takut. Ya Allah, ya Allah, janganlah engkau tolak doaku ini. Janganlah engkau abaikan permintaanku ini. Siapa lagi yang akan ku minta? Pintu rahmat siapa lagi yang akan ku datangi ya Allah? Kalau pintu rahmatmu tertutup untuk aku, kemana lagi aku akan pergi? Begitu sepatutnya mengikut ayat ini. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Bila kita baca ayat ini, diperhatikan maknanya, diulang-ulang membacanya. Tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Diulang-ulang. Cara memahami ayat, cara membaca ayat supaya ada sentuhan, dia kena diulang. Subhanallah. Rasulullah pernah sholat di malam hari, satu ayat saja dibacanya satu malam. Nabi itu ya. Kita kena belajar. Inilah message yang terdapat dalam surah Sajadah. Di antara message-nya lah ya. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka bangun di malam hari berdoa dengan rasa takut dan cemas. Rasa takut dan cemas. Subhanallah. Ada cerita nih, cerita hamba Allah. Dia kena stroke dari negara Mesir. Cerita ya, macam mana berdoa nih Pak. Dia dari negara Mesir. Dia orang bosen, orang berduit. Tapi dia stroke. Allah uji dia dengan penyakit. Sudah berobat kemana-mana, ke Paris, ke London, kemana-mana dah banyak duit habis. Tidak ada perubahan. Allah sekat dari kesembuhan. Satu hari dia duduk di rumahnya di Mesir, dia tengok secara langsung dari Mekah, live dari Mekah, dia tengok, rindu dia ke sana. Rindu dia mau ke sana. Dia cakap sama anaknya, anak bawalah ayah ke sana. Ya, ayah kan uzur. Yang penting uruskanlah kepergian ayah ke sana macam mana pun. Pendek kata, masuklah dia ke Masjidil Haram. Diletakkan dia oleh anaknya di atas kerusi roda di depan Ka'bah. Lepas itu dia berdoa. Doanya sangat pendek sekali, tapi di dalamnya ada khaufan wa tama'a. Di dalam doanya ada khaufan wa tama'a. Dia berdoa, doanya, wallahi ma'ana tali' min baitik illa ala rijlayya wa ala al-maqabir. Tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis, tapi ada dalam hati orang yang khaufan wa tama'a. Doanya sangat menyentuh kalau orang paham maksudnya. Wallahi ma'ana tali' min baitik illa ala rijlayya wa ala al-maqabir. Maknanya dalam bahasa Melayu, ya Allah, tolonglah beri saya kesembuhan, kesehatan, saya nak berjalan selepas ini. Kalau itu tidak dapat, saya rela cabutlah rohku, biarlah ke kubur saja selepas ini, tak usah pulang ke Mesir. Kan menyentuh tuh. Ya Allah,
dengan limpah kasih sayangmu, berilah saya kesembuhan. Saya ingin berjalan sekejap lagi. Itu kan toma'an tuh. Takaria khaufan wa toma'an. Karena belajar bahasa ya, artinya yang positif, Pak. Kalau itu tidak dapat ya Allah, cabutlah rohku, antar ke kubur saja selepas ini. Wallahi ma ana tali' min baitik illa ala rijlayya ala al-maqabir. Wallahi ma ana tali' min baitik illa ala rijlayya ala al-maqabir. Wallahi ma ana tali' min baitik illa ala rijlayya ala al-maqabir. Dibacanya dibaca sampai dia tertidur. Alih, Pak. Dengan tangisan dan sentuhan yang luar biasa hebat sampai dia tertidur. Dalam tidur dia dapat message. Doanya mungkin 7-8 patah perkataan. Message yang diterima 2 saja. Qom imshi. Itu saja. Bangkit jalan. Qom bangkit, stand up. Imshi jalan. Bangkit dia berjalan dia. Berjalan. Wah, doa aku sudah makbul. Pintu langit sudah terbuka. Lalu dia pergi arah Ka'bah, memegang kelambu Ka'bah seraya berdoa, wallahi ma khaba man istajara ilaik. Ya Allah, tidak pernah kecewa orang mencari perlindunganmu. Wallahi ma khaba man istajara ilaik. Ya Allah, tidak pernah kecewa orang mencari perlindunganmu. Berjalan. Dia yang menolak kursi roda lagi. Tadi masuk masjid, dia di atas kursi roda. Nah, ini pentingnya khaufan wa tama'a. Dulu dah sebut juga cerita si Alay yang bapaknya koma 15 tahun. Anak yang bapaknya sampai di hospital 15 tahun koma. Tidak ada di sini barangkali macam tu. Tidak ada tuh sampai 15 tahun. Kalau di sini mungkin kalau dah cukup temponya mungkin dicabut wayar ini, cabut wayar ini, serah kepada Allah lah. Lepas itu barangkali lah ya. Ini tidak. Dia bukan pasal apa? Pasal jantung kah apakah buah pinggang. Dia hanya koma saja karena pasalnya pasal otak, sel otak. Si ayah ini eksiden, lalu bila dicek di hospital 95% sel otaknya tak berfungsi. Ekoran dari hempasan eksiden. Maka koma lah dia. Umur anak ini, anak pertama, perempuan, bini-bini, 2 tahun. Waktu bapaknya masuk hospital. Sekarang, anak sudah 17 tahun. Nah, tapi menurut ceritanya ya, ceritanya dari umur 7 tahun, tidak pernah tak tahajud. Karena keluarganya semua tahajud. Bagi orang beriman tahajud ini fardu, walaupun hukumnya bukan fardu. Bagi orang beriman tahajud ini wajib, walaupun tidak wajib. Anak ini dari umur 7 tahun sudah dilatih, ditrain untuk tahajud. Memang tatajafa junubuhum ini memang diterapkannya ayat 16 surah Sajdah ini memang jadi the way of life mereka, amalan mereka. Jadi doanya memang cepat diproses. Pendek kata, setelah anaknya berumur 17 tahun, bapaknya sudah terbaring 15 tahun di hospital, anaknya berdoa di waktu tahajud, bertahajud di hospital, berdoa dengan doa yang sangat menyentuh, khaufan wa tama'a. Apa antara lain doa si anak ini? Ya Allah, bapakku ini sakit, kami redha, kami tak kecewa dengan dia sakit, kami berserah kepadamu ya Allah. Tapi kami ini mau juga bapak ini sembuh ya Allah. Maka dia berdoa, ya man syafaita Ayyub min balwah, ya man najaita Yunus fi badnil hud, ya man ja'altan nara bardan wa salaman ala Ibrahim, ya man radata Musa li ummih. Ini toma'an ini. Ya Allah, Tuhan yang menyembuhkan Nabi Ayub dari penyakit yang dialaminya. Ya Allah, Tuhan yang menyelamatkan Nabi Yunus dari dalam perut ikan. Ya Allah, Tuhan yang menjadikan Nabi Ibrahim kesejukan dan keenakan di dalam api. Ya Allah, Tuhan yang menjadikan Nabi Musa setelah dihanyutkan sungai kembali lagi ke pangkuan ibunya. Ini toma'an ini. Tolonglah bagi bapakku kesembuhan. Sembuhkanlah bapakku ini. Duduk bapaknya bercakap. Duduk selajur bercakap.
Man anti wa madza taf'alina huna? Kamu ni siapa? Apa di sini? Who are you? What are you doing? Bapak tak kenal anaknya karena sudah 15 tahun berpisah, dulu ditinggalkan 2 tahun. Itulah maksud ayat ini, yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Berdoa khaufan wa tama'a. Ini diantara adab berdoa ya. Doa itu karena menyentuh. Karena menyentuh. Sehat bapaknya. Lepas itu balik rumah, ada lagi adiknya dalam ceritanya. Dapat adik lagi. Coba kalau bukan karena doa. Karena di sisi lain, ada hadisnya juga, doa dapat mengubah takdir. Dalam sisi lain, dalam bab doa, menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, doa dapat mengubah takdir. Ini mukadimah saja ya. Kita ambil satu ayat dari surah Sajadah. Nanti kesempatan lain kita ambil lagi yang lain. Kita bersama tajuk menyelamatkan diri dan insan tersayang. Ini merujuk khutbah Jumat minggu lepas. Kita sebenarnya nak menyorot kitab Bidayatul Hidayah ya, tapi sorotan khutbah Jumat minggu lepas itu perlu di-highlight juga. Apa yang disampaikan dalam khutbah itu kita kena perhati. Karena itu tajuk sudah dipilih oleh Jabatan Masjid, oleh Kementerian Agama, kita akan jadikan panduan hidup kita. Jadi inilah yang mau di-highlight di sini, adab dan etika berinteraksi dengan di media sosial. Kenapa mereka tak tahajud? Karena hanyut dengan media sosial. Subhanallah. Ramai di antara yang tidak bangun tahajud karena hanyut dalam arus era globalisasi. Ini yang diperingatkan di sini ya. Abah ada jumpa jemaah di salah satu masjid, tidak jauh dari sini ya. Tidak jauh dari sini, katanya, Ustadz, saya kalau malam hari lepas Isya balik rumah, paling kurang saya istirahat setengah jam, kemudian saya akan tidur katanya. Pukul 2:30 saya bangun. Itulah amalan dia. Tapi handphone tak tutup katanya, karena orang selalu telepon saya. Kadang ada orang meninggal apakah katanya, handphone saya tidak tutup. Kalau ada orang telepon, ada hajat, saya siap untuk membantu. Subhanallah. Pukul 2:30 dah datang mesejnya, tahajud katanya. Paling lambat pukul 3. Inilah merealisasikan ayat 16 surah Sajadah. Memanggil kita untuk tahajud secara tersirat, tapi sangat halus bahasanya. Baik, kita nak awali tadabbur tentang meng-highlight tajuk khutbah Jumat. Kita berangkat dari wasiat Luqman terhadap anaknya. Kalau kita buka Quran ini, sebelum surah Sajadah itu ada surah Luqman. Surah Sajadah, surah Luqman dulu, kemudian surah Sajadah, kemudian suratul Ahzab. Kenapa? Luqman ini ahli hikmah yang luar biasa. Orang mukmin perlu membaca Quran, perlu membaca hadis, perlu mendengar kata-kata ulama. Masing-masing ada kesannya. Kalau jauh dari ulama, orang itu akan diambil alih syaitan. Kalau jauh dari ulama, orang itu akan diambil alih syaitan. Ada kata-kata hikmah yang selalu disampaikan oleh ulama. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuh, katanya. Bahasa Arab ya, 4 patah perkataan. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuh. Siapa tidak ada ulama di hatinya yang perlu didekatinya, syaitan akan mengambil alih. Bukan ada mood duduk di masjid dengan tazkirah tak ada mood, bukan macam tu. Ada tak ada mood karena duduk. Subhanallah. Ikut kata-kata hikmah inilah ya. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuh. Ini termasuk Imam Ghazali juga meng-highlight benda ini. Pengarang kitab Bidayatul Hidayah, termasuk juga Ibnu Athaillah. Baik, apa kata Luqman di sini? Luqman mengatakan kepada anaknya, memperingatkan anaknya supaya tidak hanyut ya. Ya bunayya innad dunya bahrun amik. Wahai anakku sayang, dunia ini bagai lautan dalam. Cerita Luqman ini jauh sebelum Nabi Muhammad lahir nih. Jauh sebelum Nabi Muhammad lahir. Tapi
diabadikan kisahnya dalam Al-Quran karena orangnya pikirnya luar biasa hebat, luar biasa bernas. Kata Luqman, dunia ini ibarat lautan dalam. Itu belum ada. Mereka belum berada dalam era globalisasi. Sekarang ini laut di dalam laut. Subhanallah. Kata Luqman, ya bunayya, inna dunya bahrun amik. Wahai anakku sayang, hati-hati dong. Dunia ini laut samudera yang dalam. Belum ada internet. Sekarang kita ini laut di dalam laut. Nanti ada ceritanya di bawah. Lalu Luqman mengatakan, waqad gharqa fihi nasun katsir. Sudah ramai manusia yang tenggelam dalam laut ini. Kalau jalan tak nampak ke masjid ya, tuh orang tuh lemas tuh. Yakinlah. Kalau Quran tak pegang, lemas itu. Kalau lidah malas berzikir, malas berdoa, orang itu sudah lemas dalam lautan keduniaan. Malas angkat tangan, dekat Kupu SB, beberapa hari ini budak interview untuk masuk dalam sesi pengajian Barubah. Amba disuruh juga menginterview. Kebanyakan soalannya, apa doa mulai kepada Allah? Kemarin ada budak tuh, dia doa, saya doa bahasa Melayu saja Ustaz katanya. Rabbana atina pun tak baca, tak katanya. La ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah pun dia tak baca. Tak baca, tak. Lai. Allah tuh suka kalau kau banyak doa. Dalam Quran banyak doa pilihan. Doa Nabi Ibrahim, doa Nabi Adam, doa Nabi Yunus, doa Nabi yang lain. Doa Nabi Yusuf. Dalam hadis lagi banyak doa, ini pun ada juga doa di belakang ini. Rasulullah doa-doanya sangat bervariasi. Apa tujuannya? Supaya kita banyak berdoa kepada Allah. Allah tuh suka kalau hambanya berdoa banyak. Kalau dia menadah tangan tinggi dan banyak lama, Allah suka tuh. Kalau antum malas berdoa, seakan-akan orang itu tidak perlu kepada Allah. Maka kita kena banyak berdoa ya. Jadi kata Luqman, waqad gharqa fihi nasun katsir, sudah ramai manusia yang tenggelam dalam lautan kedunia ini. Apa tandanya? Adakah dia berdoa? Adakah menadah tangan di waktu sahur? Adakah dia berdoa dengan khaufan wa tama'a? Ini karena belajar ya. Karena belajar macam mana berdoa khaufan wa tama'an ini kan. Subhanallah. Subhanallah. Karena belajar macam mana ada berdoa. Jangan termasuk golongan orang yang hanyut dan tenggelam. Nah, kata Luqman, faltakun safinatuka fihi taqwallah. Dalam bahtera kehidupan ini, dalam lautan kehidupan ini kamu kena siapkan perahumu. Safinah itu perahu, kapal. Apa perahunya? Taqwallah. Takwa. Takutlah kepada Allah. Takut, alhamdulillah. Istri, anak-anak, ada rasa takut tak? Orang dulu kalau tak bangun tahajud, pagi-pagi menangis karena takut kepada Allah. Orang dulu kalau absen sembahyang subuh berjamaah, pagi-pagi menangis. Orang dulu malam hari kalau tak baca Quran, paginya menangis karena takut kepada Allah. Jadi bahteranya katanya taqwallah. Kemudian bahtera tadi diisi dengan iman. Artinya kehidupannya diisi dengan iman. Layarnya, ini zaman orang cerita perahu layar nih ya. Belum ada engine waktu itu. Kalau kita lihat dalam sejarah ya, orang Eropa itu dulu tidak pandai, tidak tahu di laut tuh. Yang mengajar orang Eropa ke laut ini orang Islam. Baca sejarah, orang Eropa dulu, ya Mbak ingat ada satu buku namanya Kebudayaan Arab, dikarang oleh seorang pakar sejarah dari Prancis, Gustave Le Bon namanya. Kalau salah sebut maafkan saja, nama orang Prancis soalnya kan. Dalam buku itu disebut orang Arab dulu tidak pandai ke laut.
Bila pergi ke laut hilang. Yang menunjukkan orang Eropa jalan ke timur ni, maka Prancis datang, Spanyol datang, Belanda datang, British datang, penunjuk jalannya orang Arab. Bila tahu jalan ke timur, dikuasainya timur nih. Orang Arab ke timur membawa barang perniagaan, membawa Islam, membawa Quran. Di orang ke timur membawa Injil, membawa budaya mereka. Kata Luqman kepada anaknya, kamu mesti memakai layar untuk perahu ini boleh bergerak, berjalan dengan selamat sampai ke destinasi. Layarnya at-tawakkul ataupun tawakal. 3 sifat yang pasti ada pada orang baru nak selamat dalam lautan tadi. Takwa, al-iman, tawakal. 3 ini karena ada, barulah dia tidak tenggelam dari akibat arus dan gelombang dunia ini. Baik, kita lihat pula di sini nasihat seorang ayah di zaman era globalisasi. Kita melompat saja ke perenggan 2 dari bawah. Nasihat seorang ayah ahli hikmah, macam Luqman Al-Hakim juga, tapi dia tidak diberi julukan Luqman Al-Hakim. Sama dengan nasihat Luqman terhadap anaknya. Apa kata si ayah ini? Pesan ahli hikmah buat anaknya dalam era globalisasi. Ingatlah, katanya, wahai anakku, ingatlah bahwa Google, Facebook, Twitter, WhatsApp, malah semua media sosial yang lain bagai lautan dalam. Sama juga dengan tadi. Kita sebut laut di dalam laut. Dunia ini ibarat laut. Datang lagi kemudahan yang kalau tidak dimanfaatkan dengan bisai, memang orang itu lemas. Di dalamnya sudah banyak akhlak orang kenamaan yang hanyut tenggelam. Kata si ayah, dalam gelombang era globalisasi ini sudah banyak ramai orang yang hanyut sudah. Kalau dia hanyut, dia tidak tahu dirinya hanyut, macam mana? Coba bayangkan. Dia hanyut, tapi dia enak dengan hanyut tuh. La ilaha illallah. Macam mana? Suami hanyut, istri hanyut, satu rumah hanyut. Macam mana? Dalam masjid pun tak pegang Quran. Macam mana? Masuk masjid tidak membawa hati Al-Quran. Dalam masjid masih membawa hati Samsung. Apa yang dipikir dalam solat? Samsung. Lepas solat, cepat-cepat pegang Samsung. Balik rumah, itu juga. Macam mana tuh? Sudah banyak akhlak orang kenamaan yang hanyut tenggelam katanya. Berapa banyak akal manusia yang rusak binasa dalam lautan era globalisasi ini. Terutama para belia, malah golongan veteran yang rambut kepalanya sudah memutih juga lemas. Ini peringatan ahli hikmah di zaman era globalisasi. Subhanallah. Ombak dan gelora media ini telah menghilangkan sifat malu barisan putri-putri mukminah, anak-anak gadis kita yang sepatutnya dia mempunyai sifat malu, sudah hilang sifat malunya katanya. Karena sifat malu lahir dari iman. Bila imannya merosot, sifat malu turut merosot. Al-haya'u minal iman. Al-haya'u minal iman. Sifat malu itu lahirnya pada iman. Bila iman dah hanyut, malunya pun akan tenggelam. Sudah ramai masyarakat yang hancur binasa dalam lautan ini, kata ayah kepada anaknya. Ayah yang prihatin ya. Kemudian di sini dikemukakan 2 contoh untuk alternatif atau untuk cara kita mudah memberi pilihan. Dikemukakan 2 contoh. Apa katanya di sini? Jadilah bagaikan lebah, jangan seperti lalat. Nah, kita belajar daripada makhluk yang namanya lebah. Dalam Quran Allah menyanjung sifat lebah. Ada surah lebah dalam Al-Quran. Cerita lalat juga ada. Cerita semut ada, cerita lalat ada, cerita lembu ada. Subhanallah. Cerita gajah ada. Cerita unta banyak. Cerita unta sangat banyak dalam Quran. Apa kata si ayah ini? Awas dan hati-hatilah saat melayari lautan dalam ini. Anda adalah bagaikan lebah yang hanya hinggap pada tempat-tempat yang penuh makna dan bermanfaat. Lebah hinggap
di taman ini, pergi ke kuntum ini, pergi ke hutan, pergi ke semak, hinggap di tempat-tempat yang bisai. Nanti melahirkan madu. Boleh melayari apa yang ada dalam era globalisasi, tapi ambil yang bisai, ambil yang bisai, ambil yang bisai, ambil yang bisai, ambil yang baik. Ambil yang baik. Subhanallah. Maka Anda adalah melayari halaman yang mendatangkan manfaat terutama buat Anda, kemudian untuk orang lain. Jangan seperti lalat. Justru lalat merusak kebaikan dengan kejahatan yang dilakukannya. Lalat pergi ke rumah, pergi ke restoran, pergi ke tong sampah, pergi tempat di mana ada bangkai, mana ada penyakit, hinggap di sana, dibawanya ke rumah, dibawanya ke restoran, dibawanya ke mana-mana. Jangan seperti lalat katanya. Yang lihat dilihat, yang baik dilihat, yang tak baik dilihat juga. Tapi kepada kebanyakan lalat lebih suka kepada yang tidak baik. Jadi kalau hati itu masih melihat benda yang tidak baik, berarti orang itu bagaikan lalat yang akan membawa wabak, penyakit yang lebih bahaya daripada COVID, karena tidak ada hospitalnya, tidak ada dokternya, tidak ada orang yang memikirkan benda ini. Itu maka disorot dalam khutbah Jumat, adab dan etika berinteraksi di media sosial. Itu maka kita coba mengikutinya sikit-sikit ya, supaya kita tuh beringat. Di sini ada alternatif doa. Cantik kalau kita berdoa. Dengan doa ini mudah-mudahan kita dapat mengawal keinginan semasa melayari bahan-bahan yang ada di internet contohnya ya. Ini doa ini sungguh unik sekali. Doa ini pada dasarnya doa yang dibaca oleh Rasulullah kalau ada perhimpunan dengan sahabat. Sebelum berpisah Rasulullah akan baca doa ini. Artinya doa majelis. Karena message-nya sangat luar biasa hebat ya. Boleh kita perhatikan. Allah maksim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, dikaruniailah kami keindahan takut terhadapmu yang dapat menyekat kami dari kemaksiatan. Kan cantik. Tidak berani melihat yang tak baik. Itu saja, satu saja dah cukup. Allah maksim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, berilah kami keindahan rasa takut kepadamu agar kami tersekat dari benda yang maksiat. Satu saja dah selamat tuh. Satu saja. Allah maksim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, dan kurniailah kami kemanisan berbuat taat kepadamu yang melayakkan kami mendapatkan jannah. Subhanallah. Subhanallah. Ada 13 pengajaran dalam doa ini. Ada 13 pengajaran. Pertama, agar dikurniai rasa takut yang membendung dari maksiat. Jadi kalau kita nak mengamalkan, ambil satu saja dulu ya. Dia ada 13, ambil satu saja dulu. Mesti dapat ya. Allah maksim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Itu saja. Ajar sama anak, ajar sama istri. Kalau boleh buat lagi khat ya, kaligrafi cantik-cantik besar dibuat, tulis di rumah. Setiap kali dibaca, Allah maksim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, kurniailah kami rasa takut kepadamu, kemanisan rasa takut kepadamu yang membendung kami daripada benda-benda yang berbentuk maksiat, pada pandangan, pada tutur kata, pada pemikiran, pada touching. Cantik doa ini ya. Kita amalkanlah. Satu saja dulu. Allah ma'aksim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Allah ma'aksim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Allah ma'aksim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Itu saja dulu. Mungkin 3-4 hari ditambahnya lagi wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Begitulah seterusnya. Yang tidak kalah penting yang bergaris tuh. Yang bergaris. Wala taj'alid dunya wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina. Bergaris, ada bergaris itu ya. Itu sangat penting. Itu maka kita buat garisan agar kita itu tidak ditimpa musibah berkenaan dengan agama. Agar kita itu tidak menjadikan dunia matlamat utama hidup ini. Itu maksudnya. Mungkin boleh kita sorot secara terperinci di lain waktu ya. Di lain waktu. Kita lihat sedikit di sini kata-kata Abdullah bin Umar.
di halaman 1. Abdullah bin Umar mengatakan macam mana? La yablughul abdu haqiqatat taqwa, la yablughul abdu haqiqatat taqwa hatta yada ma haka fis sadr. Tadi Luqman berpesan nak selamat dalam lautan dunia ini karena ada takwa. Kata Abdullah bin Umar, nak takwa itu macam mana? Karena ditinggalkan benda yang kita terasa ragu. Kalau saya buka ini, saya klik ini, baik tak isinya? Belum tentu, jangan tah. Itu maksud Abdullah bin Umar. Kalau ragu, jangan. Kalau jelas ada keuntungan di dalamnya, ibarat lebah tadi, silakan. Kalau ibarat lalat, jangan tah. Nah, itu kata Abdullah bin Umar. Ada lagi hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan Tirmizi di sini, nak selamat hidup karena ditinggalkan benda yang harus yang membawa kepada yang haram. Tadi benda yang meragui dalam pesan Abdullah bin Umar. Ini pula benda yang harus dijauhi supaya tidak terjerumus kepada yang haram. Apa katanya di sini? Ini pesan Rasulullah ya. An Urwah As-Sa'di As-Sahabi qala Rasulullah SAW la yablughul abdu an yakuna minal muttaqin hatta yada' ma la ba'sa bih hadaram lima bihi ba's. Nak takwa itu menjauhi benda yang mubah. Kadang-kadang dari yang mubah, dari yang harus jatuh kepada yang haram. Mula-mula oke dulu, tengok benda-benda, nanti terjebak. Nah, dalam hadis ini kita diajar untuk menjauhi banyak benda yang harus supaya selamat, tidak terjerumus kepada benda yang haram. Kalau wasiat Abdullah bin Umar tadi, benda yang kita tak confirm baik, jangan dibuat. Kalau jelas baik, silahkan. Benda yang terasa ragu, hati orang beriman tuh selalu ada bisikannya, ini bahaya nih. Nah, sudah ada. Itu baiknya orang beriman, baiknya ya selalu menerima message, Pak. Hati nuraninya betul, Pak. Bisikannya positif. Tapi kan kadang orang tuh melawan bisikan positif. Sudah ada message, jangan tak katanya. Tapi dituruti juga. Situ silapnya. Itu maka ada dalam hadis, kalau ingin selamat, tinggalkanlah benda yang meragui ataupun terasa ragu dalam pikiran kita, dalam hati kita, supaya tidak terjatuh kepada benda yang dilarang. Kaidah kedua, jauhi benda yang mubah, yang harus. Kadang-kadang dari yang harus ini, orang itu terjebak ke dalam yang terlarang. Itulah di antara kaidah untuk menyelamatkan diri dan insan tersayang di era globalisasi ini ya. Sebagai penutup, kita baca sekali lalu doa tadi ya, semuanya dari awal hingga akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaitana, waj'alhu al-warisa minna, waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbara hammina, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbara hammina, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbara hammina, wa la ila an-nari masirana, wa la tusallit alaina bi dhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna ya akramal akramin. Ya akramal akramin itu tambahan saja ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li abaina wa li ummahatina wa li ahli baitina wa liman lahum fadlun 'alaina wa liman lahum haqqun 'alaina wa lil muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka qalban salima. Allahumma inna nas'aluka qalban salima. Allahumma inna nas'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa. Wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna nas'aluka qalban syakira wa lisanan dzakira. Allahumma inna nas'aluka qalban syakira wa lisanan dzakira. Allahumma inna nas'aluka qalban syakira
ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعين على أمر الآخرة. اللهم إنا نسألك قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجين مؤمنين يعينان على أمر الآخرة برحمتك أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.